Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dua pelaku penganiayaan terhadap seorang pria di Palembang diringkus polisi di sebuah hotel kawasan Sukarami. Mereka adalah Rido Yurdani dan Hardiansyah Hairul yang ditangkap tanpa perlawanan oleh tim 4 Subdit 3 Jatandras di Treskrim Polda Sumsel. Kasus ini bermula ketika korban mendatangi tersangka di Jalan Perindustrian 2, Kelurahan Kebun Bunga, karena cemburu hubungan teman wanitanya dengan salah satu tersangka. Pertengkaran mulut berujung fatal saat tersangka mengambil senjata tajam dan bersamarkannya, mengeroyok korban menggunakan sajam dan kayu. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka serius. Laporan kemudian dibuat keluarga korban ke Polrestabes Palembang. Korban mendatangi pacarnya, kemudian ada pelaku, yang mana pelaku dan bersama temannya langsung cekcok mulut dan berakhir dengan pembacokan bagian kepala. Dan setelah itu dilakukanlah pelarian oleh tersangka dan laporannya itu ada di Polda dan dilakukan pengejaran oleh Subdit 3 Jatandras Polda Sumsel. Kini kedua tersangka ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Peringatan Hari Kemerdekaan di Palembang tak pernah lepas dari lomba perahu bidar yang digelar di Sungai Musi. Tradisi ini telah mengakar sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam pada 1898 ketika dikenal dengan sebutan kenceran. Pada masa kolonial Belanda, lomba bidar bahkan menjadi bagian dari perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Bagi masyarakat Palembang, bidar bukan sekedar perlombaan adu cepat di sungai, melainkan warisan budaya yang syarat nilai sejarah dan kebersamaan. Budayawan menilai tradisi ini harus terus dilestarikan agar tidak tergerus zaman. Mereka mendorong agar perlombaan dikembangkan ke kampung-kampung, sehingga setiap wilayah memiliki ajang bidar sendiri. Jadi kalau dulu sampai tahun 1976 saya masih kecil, dulu bidar ini milik kampung. Misalnya kampung satu Ulu punya satu bidar, 16 Ulu satu bidar, 16 Ulu satu bidar, 3 Ilir satu bidar, 36 Ilir satu bidar. Nah itu milik kampung. Jadi ketika akan ada lomba, kampung ini yang sedekah, tanda kutip, supaya dikembalikan ke kampung-kampung. Bagaimana caranya, misalnya mengajak koordinasi dengan camat, kemudian lurah-lurah di Kota Palembang, untuk bagaimana menyediakan masing-masing dapat menyediakan satu perahu bidar. Selain menjadi agenda budaya, lomba perahu bidar juga kerap dikaitkan dengan legenda Putri Dayung Merindu, kisah rakyat Palembang yang telah hidup ratusan tahun. Dari sisi sejarah, bidar tetap menjadi denyut tradisi yang memperkaya identitas kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Minimnya fasilitas stadion sepak bola di Palembang masih menjadi perhatian Asosiasi Kota PSSI setempat. Dua stadion yang ada, yakni Stadion Lapangan Hatta dan Kamboja, dinilai perlu ditingkatkan agar lebih layak digunakan. Selama ini kedua stadion tersebut kerap menjadi tempat berlatih sekolah-sekolah sepak bola serta arena pertandingan tingkat kota maupun provinsi. Namun, keterbatasan fasilitas dinilai belum cukup menunjang pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi yang lebih baik. Askot PSSI Palembang menilai, stadion yang representatif akan berdampak besar bagi perkembangan sepak bola di kota ini. Di Kota Palembang minimnya lapangan sepak bola ya, yang untuk pembinaan SSB yang bisa menggunakan lapangan sepak bola. Nah, harapan saya ke depan semoga kita dapat dari Askot sendiri akan memberikan yang terbaik untuk pembinaan sepak bola di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, agar lapangan yang diimpikan, yang didampak oleh SSB, pecinta sepak bola akan segera terlaksanakan dengan baik dan rapi dan bisa digunakan secara baik buat warga Sumatera Kota Palembang. Rencana pemerintah Kota Palembang untuk merevitalisasi Stadion Hatta dan Kamboja pun mendapat dukungan penuh demi menghadirkan sarana olahraga yang lebih layak bagi pemain dan masyarakat.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengadilan Militer 104 Palembang menggelar sidang putusan kasus penembakan 3 polisi Polsek Negara Batin, Waikanan, Lampung yang terjadi saat penggerebekan arena sabung ayam. Sidang terakhir pada Senin 11 Agustus 2025 memutuskan 2 terdakwa Kopda Bazarsah dan Peltuyun Heri Lubis dengan hukuman berat. Kopda Bazarsah divonis hukuman mati dan dipecat dari TNI. Setelah terbukti menghilangkan nyawa 3 polisi, memiliki senjata api ilegal, serta mengelola perjudian. Tidak ada hal yang meringankan hukumannya. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa tersebut, yaitu Bazarsah, Kopral 2, NRP 31060073821184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1, subsidiar pembunuhan, dan kedua, barang siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, dan mempergunakan suatu senjata api dan munisi. Dan ketiga, barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian yang dilakukan secara bersama-sama. 4. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Sementara Peltuyun Heri Lubis dijatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan dari dinas militer. Pihak Kopda Bazarsah berencana mengajukan banding, sedangkan Yun Heri Lubis masih mempertimbangkan langkah hukum. Tim kuasa hukum dan terdakwa kita akan memberikan upaya banding, karena itu merupakan hak yang harus dilaksanakan, kan? Apalagi hukumannya hukuman mati. Tentunya terdakwa ini kan punya juga keluarga. Terdakwa ini manusia biasa yang luput dari kesalahan, ya. Mungkin sebelumnya terdakwa tidak pernah merencanakan begitu. Terbukti tadi di persidangan pasal 340 tidak terbukti. Jadi tadi itu kan artinya spontanitas. Cuma kan ada namanya kan pembelaan diri. Sedangkan pihak keluarga korban berharap banding dari terdakwa Kopda Bazarsah akan sama dengan putusan. Walaupun belum selesai karena masih ada tingkat banding, hari ini sangat memuaskan karena memang walaupun tadi cukup deg-degan, saya cukup lemes karena memang di 340-nya tidak terpenuhi, tapi saya yakin karena ada pasal berlapis yang diberikan oleh majelis hakim dan yakin juga karena ada perbuatan mengulang yang dilakukan oleh terdakwa. Sidang banding Kopda Bazarsah dijadwalkan berlangsung 19 Agustus 2025 di Pengadilan Tinggi Militer 1 Medan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tangis haru pecah di ruang sidang Garuda Pengadilan Militer Palembang. Keluarga 3 polisi yang gugur saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung tak kuasa menahan air mata ketika majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati pada Kopda Bazarsah. Sabina Aina Sulistia, anak tunggal AKP Anumerta Lusianto yang saat itu menjabat Kapolsek Negara Batin, terlihat menitihkan air mata lega. Meski Kopda Bazarsah menyatakan banding, keyakinan akan tegaknya keadilan tetap tertanam di hati keluarga korban. Selama persidangan, keluarga ketiga korban hadir dengan pakaian serba hitam dan membawa mawar hitam sebagai simbol duka, namun juga tekad untuk mencari keadilan. Putusan majelis hakim dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa. Bebannya kuat banget ya, apalagi ayah saya yang dituduh, yang difitnah gitu. Sekarang hukuman lagi sedikit melegakan. Walaupun selama ini saya nggak hadir setiap hari, setiap minggu sidang, tapi saya selalu support ibu dari jauh gitu. Saya juga kebeban banget karena masih kuliah, ujian dan lain-lain. Sekarang udah bener udah plong lah gitu bebannya, meskipun tadi dijelasin bahwa ada naik banding, tapi setidaknya semua yang saya lakukan selama ini tuh nggak sia-sia gitu. Selain hukuman mati, Kopda Bazarsah juga diberhentikan dari dinas militer. Dalam sidang yang sama, Peltuyun Heri Lubis divonis 3 tahun 6 bulan penjara, serta dipecat dari TNI atas keterlibatannya dalam praktik perjudian sabung ayam di Waikanan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kopda Bazarsah, prajurit TNI yang terjerat kasus pembunuhan 3 polisi di Waikanan, Lampung saat penggerebekan judi sabung ayam, dijatuhkan hukuman mati.
Vonis ini menjadi yang pertama dalam sejarah Pengadilan Militer 104 Palembang. Aksi penembakan yang dilakukan dengan senjata laras panjang jenis FNC dimodifikasi dengan SS-1 itu dinilai sebagai salah satu pembunuhan keji di lingkungan militer. Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, melibatkan Prada DP, namun kala itu terdakwa lolos dari vonis mati dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman mati di pengadilan militer bukan hal baru. 10 tahun lalu Pengadilan Militer Bandung juga menjatuhkan putusan serupa dan beberapa terjadi di wilayah lain. Hukuman mati itu tidak asing di pengadilan militer. Pengadilan militer beberapa tahun belakangan sudah pernah memvonis pidana mati. Kalau kita melihat putusan Bandung sekitar 10 tahun yang lalu ada Prada itu pernah dihukum mati juga. Kemudian sebelumnya pernah juga yang hakim waktu itu sidang perceraian yang kolonel angkatan laut itu, kemudian membunuh hakimnya pada saat sidang perceraian dengan istrinya, kemudian dia sidangkan di pengadilan militer Surabaya, pengadilan militer di Surabaya dan dipidana mati. Untuk di pengadilan militer Palembang ini adalah pertama kali kami menjatuhkan pidana mati. Tentunya Selain hukuman mati, Kopda Bazarsah juga dipecat dari Dinas Kemiliteran. Usai putusan yang dibacakan pada Senin 11 Agustus 2025, ia langsung mengajukan banding. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Anak 9 tahun siswa kelas 4 SD di Musir Rawas Utara ditangkap polisi setelah terlibat perkelahian yang berujung maut pada Jumat 8 Agustus 2025. Korban 14 tahun siswa kelas 2 MTS Negeri tewas usai leher kirinya tertusuk gunting yang dibawa pelaku. Peristiwa itu terjadi tak jauh dari rumah pelaku saat keduanya berselisih hingga berkelahi. Korban sempat dilarikan ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Polisi memastikan tidak ada motif dendam dalam insiden ini. Pelaku diketahui kerap membawa gunting saat bermain, yang kemudian digunakan dalam penusukan tersebut. Untuk kejadian yang terjadi di Muratara, benar terjadi perkelahian antara anak-anak, yang mana saat ini prosesnya sudah dilakukan oleh Polres Muratara dan pelaku sudah diamankan. Peristiwanya terjadi 2 hari yang lalu. Untuk prosesnya masih dalam proses penyidikan oleh Polres Muratara. Untuk pelaku sudah diamankan dan sekarang saat ini sedang menjalani proses. Bang, untuk motifnya sendiri apa, Bang? Sementara masih didalami untuk keterangan sementara yaitu karena perkelahian. Bang, untuk berkasnya tetap dimajukan, Bang, ya? Untuk berkas tetap dilakukan penyidikan oleh penyidik Polres Muratara. Pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini melibatkan Lembaga Perlindungan Anak dan Balai Pemasyarakatan. Untuk sementara pelaku ditempatkan dalam penahanan khusus. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Insiden terbunuhnya M. Rido warga Talang Putri Pelaju Palembang terekam kamera pengawas dan video warga pada Sabtu 9 Agustus 2025 dini hari. Dari rekaman, korban terlihat berlari dikejar pelaku sebelum akhirnya tewas akibat luka tembak dan sajam di depan sebuah bengkel. Rekaman itu menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap identitas pelaku. Pelaku diketahui merupakan ayah dan anak, JY 39 tahun dan AR 19 tahun. Keduanya ditangkap di Pelabuhan Merak 21 jam setelah kejadian. Dari tersangka, polisi menyita senapan angin, pisau, serta sepeda motor yang digunakan dalam aksi tersebut. Menurut polisi, saat beraksi keduanya berada di bawah pengaruh minuman keras. Sementara motifnya didorong dendam lama karena keluarga tersangka pernah dianiaya korban hingga meninggal dunia pada 2021. Atas kasus itu, korban divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan bebas pada 2024. Pembunuhan ini terlihat sadis dengan banyak luka tusukan. Diduga tersangka selepas mengkonsumsi minuman keras. Inilah faktor utama kita melihat bahwasannya kenapa luka tusukan cukup banyak, di mana sepulang minuman keras tersebut tersangka melihat kehadiran korban dan spontan
melakukan pengambilan barang yang akan digunakan melakukan pembunuhan dan secara spontan mendatangi korban yang pada akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan tersebut. Yang lagi motifnya adalah sakit hati karena sepupu daripada tersangka saudara Dodi pada tahun 2021 pernah dilakukan tindakan pengeroyokan hingga meninggal dunia oleh korban. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Reski Oktora Amalia, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi komplotan pemalak di Simpang Palem Alang-Alang Lebar, Palembang berakhir setelah polisi meringkus 3 pelakunya. Mereka adalah Leo, Fernando, dan Iqbal yang tertangkap di lokasi saat tengah mengincar korban baru. Dari hasil penyelidikan, ketiganya sudah beraksi sedikitnya 10 kali. Terakhir mereka dilaporkan korban pemilik kendaraan bernomor polisi Jawa Barat. Modus yang digunakan dengan berpura-pura mengamen dan menyasar kendaraan dari luar daerah yang berhenti di lampu lalu lintas. Begitu korban membuka kaca mobil untuk memberi uang, pelaku merampas kartu e-tol sambil mengancam jika ada perlawanan. Saldo dalam kartu itu kemudian dicairkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu kacanya dibuka, para pelaku ini langsung merampas kartu e-tol yang ada di penutup cahaya yang ada di mobil. Jadi modusnya sebagai pengamen, kaca jendela dibuka, akhirnya mereka merampas kartu e-tol. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Ketiga tersangka kini ditahan di Polrestabes Palembang dan terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga bawang merah di Palembang mulai turun setelah sempat melonjak beberapa pekan lalu. Sejak Rabu 13 Agustus 2025, harga di Pasar Lembabang turun dari Rp44.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan ini dipicu ketersediaan yang kembali melimpah setelah sempat terbatas. Saat harga naik, penjualan pedagang turun hingga 25% karena banyak pembeli mengurangi konsumsi baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil. Harganya tidak berubah, cuman berubah Rp1.000. Itu turun atau naik, Iya, Kak? itu turun. Itu turun ya, iya. Kak? Udah sejak kapan, Kak, turunnya, Kak? Baru hari ini. Tadi 11.000 seperempat, hari ini 10. Oh, biasanya kalau harga normal berapa sih, Pak? Di kisaran berapa kalau untuk per kilonya? Untuk per kilonya 44.000. Iya, itu normal. Sekarang 40.000. 40.000 ya. Oh, ini yang dijual ini apa tuh? Iya. 11.000 itu? 11.000 itu untuk harga seperempat. Oh, iya. Jadi kalau untuk per kilonya 40.000 sekarang ya, iya. Turun dari 44.000 ya? Iya. Nah, ini stok kenapa, Pak, turunnya? Bawang banyak. Oh, stoknya iya, melimpah ya? masih banyak bawang. Bawang putih juga harganya normal, tidak berubah. Kisaran berapa tuh, Pak, per kilonya? Per kilo 30.000. Fluktuasi harga kebutuhan pokok juga membuat transaksi belum kembali seramai biasanya. Tak hanya bawang merah, harga bawang putih ikut turun dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video di media sosial memperlihatkan keluarga pasien di RSUD Sekayu Musi Banyuasin memaksa seorang dokter melepas masker saat memeriksa pasien lansia. Aksi bernada emosi itu dipicu penilaian pelayanan berjalan lambat. Belakangan dokter yang diketahui sebagai konsultan nefrologi tersebut memilih menempuh jalur hukum. Saya mewakili seluruh nakes Indonesia. Jadi jangan sampai terjadi di syahri yang lain. Ya, jadi kita harus menentukan sikap, harus tegas. Kalau terjadi lagi seperti ini akan membahayakan. Berarti di proses hukum ya, Dok? Iya. Kita ambil proses. Karena sudah kita laporkan, iya, kita menunggu saja. Tunggu proses selanjutnya kan? Proses berikutnya. Pemerintah Kabupaten Muba menyesalkan insiden ini, menegaskan bahwa intimidasi terhadap tenaga kesehatan tidak dapat dibenarkan.
sangat menyesal, sangat menyayangkan kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu ini. Karena sedikit banyak dengan adanya kejadian ini kan membuat kisruh, membuat tidak resah, terutama terhadap karyawan-karyawan rumah sakit. Oleh karena itu kami turun hari ini untuk menguatkan kawan-kawan ini, para petugas kesehatan di rumah sakit ini, agar kita tetap solid, tetap fokus memberikan layanan. Pihak rumah sakit memediasi kedua belah pihak dan keluarga pasien telah menyampaikan permintaan maaf. Pihak rumah sakit memediasi kedua belah pihak dan keluarga pasien telah menyampaikan permintaan maaf. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai menerima laporan dugaan kekerasan terhadap dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sekayu, polisi kini melakukan penyelidikan. Satreskrim Polres Musi Banyuasin telah menggelar olah TKP, mengumpulkan alat bukti, dan memeriksa 4 saksi yang berada di lokasi kejadian. Keterangan saksi dan bukti tersebut akan dicocokkan sebelum pemanggilan terlapor dalam waktu dekat. Kasus ini diproses sesuai ketentuan hukum dengan sangkaan tindakan pidana kekerasan. Ya mudah-mudahan itu bisa kita lanjutkan ke proses penyidikan. Ya. Sudah ada 4 orang ya, sudah ada 4 orang saksi yang sudah diambil keterangan oleh Polres Banyuasin. Dan tentunya Polda Sumatera Selatan ya dalam hal ini Bapak Kapolda berkomitmen setiap bentuk kekerasan yang ada di Polda Sumsel ini akan ditindaklanjuti. Ya. Oleh karena itu jangan khawatir bahwa proses ini akan terus berjalan. Ya, tentunya akan diawali dulu dengan proses penyelidikan. Peristiwa tersebut sebelumnya ramai di media sosial dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk ID Sumsel yang menyesalkan kejadian itu. Meski terlapor telah meminta maaf atas tindakannya memeriksa pelapor membuka masker saat memeriksa pasien, proses hukum tetap berlanjut. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga beras di sejumlah pasar Palembang masih tinggi, berkisar Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram sesuai kualitasnya. Meski sempat turun sekitar Rp2.000 per kilogram, harga tersebut masih lebih mahal dibanding sebelumnya. Bahkan di tengah masa panen, penurunan harga belum signifikan. Kondisi ini berdampak pada penurunan penjualan. Jika sebelumnya pedagang mampu menjual hingga 600 kg per bulan, kini hanya sekitar 200 kg. Kalau di kampung kan membagi beras, jadi normal kayak itu. Di kampung ada bagi-bagi kan, dari kelurahan jual beras ini apa PHP, bagi juga dari pemerintah. Tingginya harga beras juga menjadi keluhan masyarakat yang berharap pemerintah dapat mengendalikan harga komoditas ini. Ada bantuan gitu kan dari luar gitu. Apa itu? Harga turun. Iya turun harganya kan. Ini naik terus Kak. Sedikit turun, naiknya tinggi itu dah. Jika kondisi ini berlanjut, daya beli masyarakat dikhawatirkan akan terus melemah, terutama untuk keluarga berpenghasilan rendah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kamera pengawas merekam 2 pelaku berboncengan masuk ke permukiman di Jalan Makam Panjang, Talang Kramat, Banyuasin, lalu kabur membawa sepeda motor milik warga. Salah satu pelaku terlihat mengenakan jaket ojek online. Pencurian terjadi saat penghuni rumah tengah berkumpul. Salah satu anggota keluarga sempat memergoki aksi itu dan mengejar bersama warga, namun pelaku berhasil lolos. Warga menduga keduanya merusak kunci kontak saat beraksi. Ponaan tuh mekek kan dia kan, katanya motor aku dibawa uang. Nah langsung kan buka pintu. Pas buka pintu itu aku nanya sama anak bujang aku pokoknya sudah lari duluan ngejar si maling ini tadi. Aku langsung ke lari tempat Pak RT, CCTV-nya. CCTV-nya kurang lebih jam 13.50 menit. Pakai motor NMAX ya. Pakai helm, NMAX warna putih, silver ya. Nah jaketnya jaket ojol. Aksi pencurian sepeda motor disebut marak terjadi, termasuk di minimarket tak jauh dari lokasi kejadian. Pemilik kendaraan berencana melapor ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap.
Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video yang kami samarkan ini memperlihatkan kondisi Amir Hamzah, warga Jalan Perindustrian 2 Lorong Sukadamai, Sukarami, Palembang, yang mengalami luka berat akibat sajam. Peristiwa berdarah itu dilaporkan adik korban ke Polrestabes Palembang setelah Amin diserang dua pria bersenjata tajam. Sebelum pembacokan terjadi, korban sempat terlibat adu mulut dengan pelaku. Dugaan sementara aksi tersebut dipicu cemburu karena salah satu pelaku tidak terima teman wanitanya dekat dengan korban. Cemburu tuh ibaratnya tuh tinoannya ini ada lanang lain. Oh, itu. Jadi sempatlah beradu argumen kan. Jadi kesel tadi itu mungkin belago. Nah yang pelakunya tadi itu tidak terima. Tidak terima, jadi bawalah parang. Amin kini menjalani perawatan akibat luka yang dideritanya. Sementara polisi yang telah mengetahui identitas pelaku tengah memburu keduanya. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mulai 25 Agustus 2025, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan menerapkan sistem pembayaran tiket masuk dan keluar parkir secara non-tunai. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mengurai antrean kendaraan di pintu keluar. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan e-money yang dinilai lebih praktis dan efisien. Sosialisasi akan dilakukan pihak bandara, perbankan, dan Lanut Sri Mulyono Herlambang yang juga menyiagakan personel untuk mendukung program ini. Jadi tidak hanya karena sistemnya, tapi juga kadang-kadang karena masyarakat yang sangat luar biasa yang akan masuk ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Melakukan edukasi sehingga bukan memaksa ya, tapi minta mereka untuk sekarang menggunakan e-money lah. Karena kita juga tahu bahwa e-money itu lebih efektif, lebih efisien. Personel nanti kita standby-kan, sementara kita akan dilengkapi juga dengan alat EDC, yaitu electronic device yang portable, sehingga kita akan berusaha untuk memecah kemacetan di titik-titik. Dan ada langkah selanjutnya, yaitu kita akan merencanakan membuat kontraflow jika memang kendaraan yang masuk pada hari itu mencapai 7.000 atau 8.000. Bagi pengunjung yang belum memiliki e-money akan disediakan layanan khusus seperti di jalan tol. Kayaknya agak ribet deh. Soalnya ini kan kami juga dari kantor. Itu kalau tunai tidak lah nanti ke depannya ya biasanya tunai. Enggak lah, enggak menyulitkan kok. Sekarang udah zamannya daerah digital ya. Kalau menurut saya perlu sih Mas, karena kan namanya sistem ya. Ini kan pakai otomatis semua listrik dan elektronik, pasti akan ada yang namanya trouble, ada kendala. Ketika itu trouble, artinya harus ada yang namanya disiapin tiket khusus. Kartu e-money dapat diperoleh gratis dengan syarat pengisian saldo minimal Rp50.000. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, Wali Kota Palembang bersama OPD membagikan 3.000 bendera merah putih di kawasan Simpang 5 DPRD Sumsel. Bendera-bendera itu diserahkan pada pengguna jalan dan warga sekitar sebagai simbol pengingat akan kemerdekaan yang diraih lewat perjuangan panjang para pahlawan, sekaligus untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Oleh karena itu, tugas kita warga Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan untuk mengisi kemerdekaan. Era kita adalah era digitalisasi, perubahan begitu cepat. Bagaimana kita bisa memaknai ini sehingga kita harus kerja keras mengisi kemerdekaan ini, bukan lagi dengan pendekatan fisik, tetapi rasa nasionalisme kita, semangat kita, kerja keras kita, ini harus kita lakukan seluruh warga Kota Palembang khususnya. Antusiasme warga terlihat dari sambutan hangat yang mereka berikan. Harapan pun mengalir agar Indonesia terus menjadi bangsa yang lebih baik di masa mendatang. Ya, baik, sekali lagi untuk saya berharap Indonesia ini bisa terlepas dari apa yang sedang terjadi di negeri ini sekarang ini. Dari segi kepemimpinan, dari segi kebangsaan, dari segi kesatuan, maupun dari segi sumber daya negeri ini yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk memperbaiki negeri ini menjadi lebih baik. Pembagian bendera ini tidak hanya berlangsung di pusat kota, tetapi juga menyebar ke berbagai kecamatan di Palembang, mewarnai suasana menjelang Hari Kemerdekaan.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kesbangpol, sebagian ada yang di... Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program pemerintah untuk menggerakkan dan memeratakan perekonomian desa dan kelurahan. Sejak diluncurkan pada 21 Juli lalu, koperasi ini mendapat sambutan positif terbukti dari jumlah anggota yang terus bertambah. Namun di lapangan masih ditemukan kendala, terutama terkait permodalan dan sumber daya manusia. Di KKMP Sukodadi Palembang, Sumatera Selatan, plafon pinjaman hingga 3 miliar yang dijanjikan belum bisa diakses karena masih menunggu konsolidasi internal Himbara. Kami baru berdiri, artinya keterbatasan untuk permodalan. Makanya kami menyambut gembira dengan adanya rencana pemerintah untuk menyalurkan plafon pinjaman tersebut. Kami sangat antusias karena untuk percepatan pertumbuhan koperasi ini. Sampai saat ini untuk plafon pinjaman belum bisa dicairkan, dan informasi yang terakhir terupdate kami terima saat ini sedang konsolidasi regulasi di internal Bank Himbara. Dengan harga terjangkau dan memangkas rantai tengkulak, KKMP disambut baik warga. Meski datang tidak hanya untuk berbelanja, tetapi juga mendaftar sebagai anggota. Selisih harganya lumayan sih di sini daripada tempat lain kan lebih mahal kayak gitu. Nanti kita juga mau jadi anggotanya, jadi ada banyak keuntungannya di sini. Gitu. Berapa selisih harganya? Banyak sih di sini 18,5, kalau di luar 25. Kedepan Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat melalui kredit berbunga rendah 6% per tahun yang dapat diajukan ke Bank Himbara. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mungkin Pak Putra ini sebagai pelajaran, ya kalau memang ada kekurangan. Setelah mediasi di RSUD Sekayu, yang mengintimidasi seorang dokter spesialis menyampaikan permintaan maaf. Mereka mengaku tersulut emosi saat ibunya yang dirawat secara diduga tidak mendapatkan pelayanan. Saya terlebih dahulu mohon maaf atas terjadinya viral video yang kemarin di hari Selasa yang terjadi di ruangan tempat ibu saya dirawat. Nah, untuk itu hari ini saya mohon izin Bapak Ibu untuk mengklarifikasi dari awal sampai akhir kejadian. Mohon kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mendengarkan saya menjelaskan secara detail kronologi yang terjadi dari awal ibu saya masuk rumah sakit sampai terjadinya kronologi saya mengalami emosi pada waktu itu. Meski telah berdamai, laporan korban ke polisi Musi Banyuasin tetap diproses. RSUD Sekayu pun menegaskan komitmennya mengawal jalannya penyelidikan dan memberikan pendampingan kepada korban. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Godparlas Rosinaga menyebut kasus ini tengah diselidiki dengan meminta keterangan pelapor serta memeriksa 2 saksi. Kemarin sudah kita terima laporan polisi dari pihak rumah sakit untuk kita tangani. Itu yang melapor langsung korbannya, dokter Sapi. Itu ya. Sudah kita terima kemarin, dan baru tadi malam baru kita minta klarifikasi ke pihak pelapor. Hari ini tim yang dipimpin langsung oleh Kasareskrim sedang melakukan proses penyelidikan. Sebelumnya aksi arogan keluarga pasien yang memaksa dokter membuka masker saat memeriksa pasien sempat viral di media sosial. Pemkab Musi Banyuasin menyayangkan peristiwa tersebut yang dinilai bisa diselesaikan secara baik. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di kawasan padat penduduk 26 Ilir Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 14 Agustus 2025 malam. Api yang cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Saat kejadian, rumah yang dihuni seorang lansia itu dalam keadaan kosong. Pemiliknya diketahui sedang berada di masjid. Petugas pemadam mengerahkan 9 unit mobil untuk menjinakkan api. Setelah 2 jam upaya pemadaman, kobaran akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga harus mendapat perawatan akibat terkena pecahan kaca.
Sementara baru kami ketahui satu rumah untuk korban. Di informasi dari masyarakat saat ini tidak ada korban jiwa di lokasi tersebut karena informasinya yang bersangkutan sedang pergi beribadah karena kejadian diduga pukul 18 kacamata. Masih belum dapat diketahui untuk dugaan penyebab kebakaran tersebut. Untuk di TKP untuk satu keluarga yang menghuninya. Rumah itu jenis apa, Bang? Rumah huni kalau untuk jenisnya, rumah tinggal. Untuk tadi sudah sempat didinginkan oleh PBK ketika datang langsung mengantisipasi supaya tidak menyebar kebakaran tersebut. Untuk saat ini belum ada korban jiwa. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai persiapan menghadapi Championship Elite Pro Academy U20 musim ini, manajemen Sriwijaya FC resmi mengontrak 25 pemain hasil seleksi yang digelar beberapa bulan lalu. Para pemain yang terpilih merupakan talenta muda terbaik di posisinya masing-masing. Manajemen berharap mereka mampu menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Sriwijaya FC U20 di kancah EPA. Ada mungkin ada penambahan lagi pemain. Karena melihat regulasi sekarang kan awalnya tadi 2006-2007, sekarang sudah berubah menjadi 2007. Karena 2003 sampai 2006 itu masuk kategori joker yang dibatasi dengan 5 orang. Jadi kita EPA sendiri berarti kita akan melakukan evaluasi lagi karena ada yang sudah umur regulasinya tidak sampai ke situ. Kompetisi Championship EPA U20 dijadwalkan bergulir pada November mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah mengikuti acara peluncuran jersey kandang tandang Liverpool di Bali, Lucas Leiva memanfaatkan kunjungannya dengan bertemu penggemar, sekaligus bermain fun football di Kuta Utara, Bandung. Dalam fun football yang diikuti oleh Liverpoolian ini, Lucas Leiva berhasil mencetak 2 gol. Tak hanya bermain sepak bola dan bertemu penggemar, pemain kewarganegaraan Brasil ini juga mengaku sempat menikmati keindahan pantai. Lucas terkesan dengan keindahan Bali dan berencana datang lagi ke Pulau Dewata untuk liburan bersama keluarga. BWF umumkan hasil undian kejuaraan dunia 2025 yang digelar di Arena Porte de la Chapelle, Paris, Prancis, 25 hingga 31 Agustus. 12 wakil Indonesia akan langsung berhadapan dengan pemain unggulan mulai dari babak kedua karena mayoritas mendapatkan bye di babak pertama. Di sektor ganda putra, 3 pasangan Fajarian, Sabareza, dan Leo Bagas mendapat bye di babak pertama. Ini menjadi keuntungan bagi ganda putra Indonesia. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto bilang akan tampil mati-matian demi merebut gelar juara di turnamen berlevel Super 1000 ini. Sementara di sektor ganda putri, 2 pasangan mendapatkan bye di babak 64 besar, yakni Ana Tiwi, Lani Fadia. Sedangkan di sektor ganda campuran, Jafar Felicia juga langsung melaju ke babak kedua, kecuali Rinov Pita yang harus berjuang 64 besar. Skuad Cipayung akan bertolak ke Prancis pada 22 Agustus. Rinin Taniken, Budi Afimala, Kompas TV, Jakarta. Perang saudara tak terhindarkan pada babak 16 besar sektor ganda turnamen tenis ITF M25 Bali. Anthony Susanto yang menggandeng petenis Amerika Alexander Chang harus jumpa seniornya Christopher Rungkat yang berpasangan dengan wakil Filipina Francis Alcantara. Tidak ada poin mudah, kedua pasangan saling berbalas poin sejak awal. Namun duet Anthony Alexander sukses mencuri kemenangan setelah mematahkan 3 serve lawan. Anthony Alexander menang straight set 6-3 dan 6-4 untuk melangkah ke perempat final.
Pemprov PLT Sumatera Selatan kembali menggelar kejuaraan nasional tenis di Kota Palembang. Tahun ini ajang memperebutkan Piala Panglima TNI tersebut digelar bersama Kodam 2 Sriwijaya. Kejuaraan yang berlangsung 15-20 September mendatang ini mempertandingkan kategori umum Hopman, senior, junior, beregu ganda perorangan veteran, serta TNI Polri, dengan sistem gugur dan setengah kompetisi gugur. Ini salah satu bagian dari kita ingin bagaimana meningkatkan prestasi tenis Indonesia ya. Yang akhir-akhir ini memang agak menurun ya. Dengan turnamen ini, insya Allah nanti ke depan tenis ini semakin baik, prestasi juga akan bermunculan dan ini kita makanya tahun ini kita tetap melibatkan anak-anak junior yang akan kita pertandingkan di dalam rangka Panglima TNI Kejurnas tahun ini. Selain menjadi ajang prestasi, Kejurnas Piala Panglima TNI diharapkan menjadi wadah pembinaan bagi petenis potensial, baik dari Sumatera Selatan maupun berbagai daerah lain di Indonesia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto bilang, jelang bentrok lawan Tajikistan, tim sudah melakukan persiapan maksimal. Dari mulai pemusatan latihan di Bali hingga 3 hari latihan di Medan. Nova menilai kondisi anak asuhnya sangat siap untuk laga perdana dan berharap para pemain dapat memberikan hasil yang maksimal. Ia tidak memberikan target apapun kepada anak asuhnya, selain berharap pemain dapat mengembangkan kemampuannya, hingga menjadi pengalaman yang luar biasa di Piala Kemerdekaan ini. Kalau dari target sekali saya ingin melihat pemain bisa tampil maksimal di turnamen kali ini dan kita lihat siapa saja pemain yang bisa tampil nanti di Piala Dunia. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya Rubiansa pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.